Pemain timnas Indonesia Mads Hilgers dikonfirmasi oleh PSSI dipastikan absen membela timnas Indonesia karena fokus pemulihan cedera. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama-sama untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu media yang ada di Belanda yang menyebutkan Mads Hilgers tidak datang ke Indonesia karena proses pemulihan dari cedera. Kita lihat saja dinamika ataupun drama yang terjadi kepada Mads Hilgers di timnas Indonesia. Ada satu hal yang menarik aku rasa dari kejadian Mads Hilgers ini. Apa itu? Serangan yang dilakukan oleh sebagian pihak, sebagian oknum teman-teman kepada akun media sosial yang dinaungi oleh Mads Hilgers. Klub Mads Hilgers, ya, FC Twente. Lihat saja di media sosial FC Twente banyak serangan yang tertuju. Contoh seperti di gambar ini. Ya, kenapa lo mainin dia melawan Ajax? Lalu, kenapa dimainin kemarin si Mads? Dasar aneh. Dan beragam komentar tertuju dan bisa kita lihat secara bebas di akun media sosial FC Twente. Tentu, dengan serangan tersebut tidak dibenarkan ya. Sangat amat disayangkan pastinya teman-teman. Apa yang terjadi dengan Mads Hilgers ini sebenarnya sudah ada salah satu contoh belum lama teman-teman terjadi kepada Asnawi Mangku Alam Bahar. Nah, Asnawi Mangku Alam Bahar bermain bersama Ford FC, salah satu klub yang ada di Liga Thailand. Bertemulah dia dengan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2, turnamen level Asia. Oke, di pertandingan tersebut Asnawi secara individu memang memainkan permainan luar biasa. Dan Asnawi memiliki kontribusi besar bagaimana pelatih Ford FC ini menjalankan taktikalnya di atas lapangan. Dan di ujung laga teman-teman, Ford FC berhasil mengalahkan Persib Bandung. Tahu nggak? Selesai pertandingan Persib melawan Ford FC. Nah, di situ kan Ford menang 0-1. Asnawi Mangku Alam dianggap tidak profesional. Kemudian Asnawi Mangku Alam sama saja menjelek-jelekkan, menghancurkan Liga Indonesia. Asnawi Mangku Alam tidak mempunyai nasionalisme. Dan salah satu tempat yang diserang itu selain akun media sosial Asnawi Mangku Alam, akun Ford FC. Asnawi. Bayangkan saja, ada pemikiran sebagian oknum yang menyerang Asnawi Mangku Alam karena bermain bagus, bermain oke bersama klubnya di Liga Thailand dan merusak dalam tanda petik ya, merusak klub dari Liga Indonesia Persib Bandung untuk bisa berbicara lebih banyak di level Asia. Nah, jadi ini situasi yang sangat amat aneh. Nah, dengan kejadian Asnawi Mangku Alam, ya, bukan tak mungkin kejadian serupa akan terjadi di masa yang akan datang. Pada kala pemain dari Indonesia bermain di klub di luar kompetisi Indonesia, teman-teman. Kemudian pemain tersebut kebetulan harus berhadapan dengan klub yang ada di Liga Indonesia. Sangat amat pahit, sangat amat miris. Nah, dengan posisi Mads Hilgers ini pun kurang lebih sama. Kembali penyerangan terjadi. Kenapa? Karena ya FC Twente dianggap merusak Mads Hilgers, ataupun ada nih yang lebih spekulatif teman-teman, Mads Hilgers sendiri disebut-sebut tidak mempunyai jiwa nasionalisme, profesionalisme, kemudian rasa cinta terhadap negeri Indonesia. Lalu ada juga yang mengatakan Mads Hilgers ini merupakan Elkan Bagot Jilid 2. Spekulasi bertebaran luar biasa. Nah, ketika kita melakukan hal demikian kepada Asnawi, kepada Mads Hilgers, FC Twente ataupun klub dari Asnawi dari Ford FC, teman-teman, apa untungnya? Apa? Nah, cuman malah memperjelek kita akibat oknum-oknum tertentu yang di posisi sekarang. Tentu, misal Mads Hilgers cedera, ya harus kita doakan cepat pulih, cepat melakukan yang namanya proses recovery. Nah, lalu misalnya ada pemain Indonesia bermain di klub luar, kemudian ia berhadapan dengan klub Liga Indonesia, ya kita berikan dukungan, kita berikan semacam support terhadap individu pemain kita. Ya, semoga menampilkan yang terbaik. Nah, kan ada barang
contoh teman-teman yang lebih luar biasa panasnya pada saat timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong, dan Shin Tae-yong harus berhadapan dengan Korsel. Di titik tersebut kita mengharapkan yang namanya profesional dari Coach Shin Tae-yong, dan akhirnya kita bisa berhasil menumbangkan Korsel teman-teman di Piala Asia beberapa waktu yang lalu, U23. Nah, dielu-eluhkanlah Coach Shin Tae-yong profesional, bla 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 bla. Nah, tetapi jika hal tersebut terjadi kepada kita, contoh dari Asnawi ataupun Mes teman-teman, dengan segala hal yang terjadi di belakang Mes Hilgers teman-teman, kita pun agak sebagian ya bergerutu, mempertanyakan, menyerang sana sini untuk memuaskan rasa kekesalan kita ataupun rasa yang nggak mau tahu. Yang penting Mes Hilgers harus tampil bersama timnas Indonesia, mau kayak manapun lah itu, nggak peduli dramanya. Dan termasuk misalnya Asnawi Mangkualam nggak mau tahu, harus Asnawi Mangkualam bermain jelek karena ia melawan negaranya sendiri. Kan aneh. Nah, Mes Hilgers pun bersama klubnya, tentu klub mempunyai yang namanya hak menurunkan pemain. Ada yang memberikan komentar, ngapain tadi kan sudah kita tampilkan di grafis teman-teman, ngapain dimainkan Mes, dasar aneh, disebutlah kayak gitu. Klub mempunyai hak. Nah, kita bicara contoh sederhana ya teman-teman. Pada saat Persib Bandung menghadapi Madura United di babak Championship Series Liga 1 Indonesia, ada satu pemain vital yang dimiliki oleh Madura United yang bernama Hugo Gomez atau Hugo Jaja Gomez. Pada pertandingan leg pertama, Hugo Jaja mengalami trouble terhadap dirinya, cedera, ketidaknyamanan muncul. Oke, mau tak mau Hugo Jaja nggak bisa menampilkan penuh pertandingan di atas lapangan. Oke, di leg kedua, Madura United sangat butuh yang namanya kontribusi dan peran dari Hugo Jaja. Dan ya, seoptimal dan semaksimal mungkinlah treatment tindak tanduk dilakukan terhadap Hugo Jaja. Dan di leg kedua, Hugo Jaja dimainkan, padahal masih dalam proses penyembuhan cedera. Artinya, Hugo Jaja ini kan memiliki peran yang sangat amat esensial terhadap Madura United. Madura pun harus bekerja keras agar bisa memainkan Hugo Jaja. Ya, walaupun di atas lapangan tidak maksimal Hugo Jaja, tetapi berkat kehadirannya, dinamika permainan Madura United di atas lapangan itu bisa mengalir, menciptakan yang namanya koneksi dari posisi pemain belakang, tengah, sampai dengan sektor depan. Nah, turunnya Hugo Jaja pasti ada yang namanya komunikasi dari pelatih kepala dengan Hugo Jaja sendiri serta dokter tim medis teman-teman. Apakah ini bisa diturunkan atau tidak? Tim medis pun dokter tim mempunyai yang namanya sebuah teori ataupun ilmu yang nggak bisa diremehkan, dan dokter tim pasti mengetahui bagaimana prognosis. Prognosis itu bagaimana penyakit yang dialami oleh seorang pasien itu ataupun yang mengalami cedera di masa yang akan ke depan, di masa yang selanjutnya teman-teman. Apakah akan muncul lagi kekambuhan atau apa yang harus kita lakukan dengan treatment apa adanya di posisi sekarang. Nah, dalam konteks akhirnya Hugo Jaja diturunkan oleh pelatih Madura United, artinya sudah ada ACC. Nah, dari pelatih ataupun dokter tim. Banyak case-case teman-teman, pemain vital, pemain penting itu diturunkan oleh pelatih kepala sebelumnya ia mempunyai riwayat cedera ataupun masih proses pemulihan cedera, ya karena pemain tersebut sangat amat dibutuhkan. Selain itu, dilakukanlah misalnya injeksi penghilang rasa sakit. Selama pertandingan tidak sakit dulu, tetapi selesai pertandingan terasa lagi tuh kambuh sakitnya. Nah, Mes Hilgers, dari beberapa pertandingan yang dijalani oleh FC Twente, Mes Hilgers mendapatkan kesempatan terus. Aku berpikir Mes Hilgers ini pemain yang sangat amat penting. Dan di media Belanda juga mengatakan selesai FIFA friendly match ini, FIFA internasional ini, break ini teman-teman, FC Twente akan menghadapi jadwal yang sangat amat padat. Jadi disebut oleh media Belanda penting sosok dari Mes Hilgers. Nah, untuk bisa dimainkan, untuk bisa bugar. Dan ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya perkembangan dari Mes Hilgers. Namun, sekali lagi teman-teman, kita kembali ke substansinya. Menyerang klub, menyerang individu seperti Mes Hilgers, sebelumnya juga Asnawi Mangkualam, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Itulah dia yang namanya profesional. Asnawi
pasti ingin menampilkan hal terbaik bersama klubnya. Pun termasuk Messi Girls pasti ingin memberikan penampilan terbaik bersama FC Twente, pun termasuk Timnas Indonesia. Aku nggak meragukan ya nasionalisme yang ditunjukkan oleh Messi Girls, karena beberapa wawancara doorstop yang ia lakukan, ia menunjukkan nasionalisme, rasa cintanya, rasa bangganya terhadap Timnas Indonesia. Ya, diperkeruhlah di posisi sekarang teman-teman, Messi Girls tidak nasionalisme, bla 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 bla. Ya, itu malah menciptakan hal yang tidak nyaman terhadap pihak-pihak tertentu yang tentu tidak ada kemaslahatannya. Oke, kita lihat bagaimana Messi Girls. Namun demikian, aku percaya Messi Girls pasti ingin bermain bersama Timnas Indonesia, dan yang terpenting kita doakan saja Messi Girls teman-teman untuk bisa cepat pemulihannya dan tidak ada drama yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi. Dan ya, dengan skuad yang dimiliki oleh Coach Sinteyong pun aku tetap percaya, tetap optimis. Pasti dengan Messi Girls yang memiliki kemampuan ataupun pengalaman bermain di level tinggi saat menghadapi Jepang itu dibutuhkan. Namun ya, kita selaku pendukung ataupun aku melihat Timnas Indonesia sekarang ini ya percaya seutuhnya kepada pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong di atas lapangan. Oke, mungkin sampai sini aja. Semoga sekali lagi Messi Girls cepat sembuh dan tidak ada konflik-konflik ataupun drama-drama yang tak menentu menyerang sana sini, dan itu tentu tidak produktif. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.